mencintai Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Jikalau jawabannya iya, lalu bagaimana dengan perilaku dan sikap kita? Bagaimana dengan agama yang kita hari ini mengikutinya? Sudahkah kita mencontohi Rasulullah dan para sahabatnya di dalam meniti Islam ini? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji yang mana Allah berjanji tidak pernah akan mengingkari janjinya. Sebagai janji, Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Allah akan memasukkan orang-orang bertakwa ke dalam surganya. Dan Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup yang sedang dia hadapi di dunia, kelak juga di akhirat dengan izin Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi kekasih kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memiliki cinta yang begitu besar kepada umatnya sampai beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, likulli nabiyyin da'watin mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Yad'ulah, yang para nabi berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Dan aku ingin, kata Rasulullah, doa yang Allah persiapkan untukku, yang menjadi jatahku, aku simpan di akhirat untuk umatku. Syafa'atan li ummati. Sebagai syafaat untuk umatku, kata beliau. Bukankah ini menggambarkan betapa cintanya Rasulullah kepada kita? Betapa inginnya Rasulullah menghalangi kita dari api neraka. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang begitu lumayan panjang, Nabi mengatakan, ana akhudhu bihujazikum anin nar, halumma anin nar, halumma anin nar, fataklibuni wa taqahamuna fiha. Aku ini berusaha menghalau kalian dari api neraka, menjaga kalian jangan sampai kalian masuk ke dalam api neraka. Apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, beliau sampaikan kepada kita. Akan tetapi kalian enggan untuk mentaatiku, kata beliau, maka masuklah kalian ke dalam neraka dengan sebab keengganan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
ketika Rasulullah SAW diberikan amanah oleh Allah untuk mengemban risalah ini. Dahulu tidak ada medsos, tidak ada akses informasi yang bisa didapatkan oleh manusia. Namun kabar kedatangan beliau di seluruh penjuru negeri Arab dan sekitarnya telah terendus dan tersebar bahwasanya ada seorang bernama Muhammad mengaku dirinya sebagai nabi. Orang-orang kafir Quraisy begitu ketakutan. Kenapa demikian? Karena Tuhan mereka yang mereka sembah, ketika dakwah Nabi Muhammad ini dibiarkan merajalela, maka Tuhan itu tidak ada lagi penyembahnya. Yang dengan hal tersebut pamor-pamor para pembesar kafir Quraisy akan jatuh dengan kedatangan Islam. Maka dari itu mereka mengatur siasat, memfitnah sana, memfitnah sini, menghalangi manusia. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau hidup di sebuah lembah yang mana beliau mengutus seorang adiknya bernama Anis untuk memantau, untuk melihat ke Mekah, mengecek kebenaran apakah benar ada seorang di sana yang mengaku dirinya nabi. Kemudian setelah adiknya membawa berita, beliau tidak puas dan beliau ke Mekah untuk mengucapkan salawat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terkecuali dengan penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Mereka sudah mendengar tentang kedatangan Nabi. Ada di antara mereka yang sangat berkeinginan untuk datang ke Mekah, menerima manisnya ajaran Islam. Atau mereka berharap Nabi datang ke Madinah untuk mengajarkan kepada mereka Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di Makkah terjadi pergolakan, terjadi permusuhan yang begitu sangat hebatnya, Allah memerintahkan Rasulullah berikut para sahabatnya selanjutnya untuk berhijrah ke Madinah. Tahukah kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kabar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah bersama seorang sahabatnya As-Siddiq, dikatakan oleh para ulama, fagomarat al-bahjatu kulla baitin wa mala'at al-farhatu kulla qalbin. Rumah-rumah penuh dengan kebahagiaan, hati-hati manusia yang ada di Madinah penuh dengan sukacita, bergembira dan senang dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Rasulullah dan para sahabat yang lainnya berhijrah atas izin Allah. Begitu antusiasnya, bahagia dan gembiranya orang-orang Ansar menyambut kedatangan Nabi, memuliakan Nabi. Belum lama setelah kedatangan Rasulullah ke Madinah dan beliau tinggal di Madinah, pada suatu hari datang seorang ibu. Datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ibu membawa anak kecilnya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yabqa rajulun walam ra'atun minal ansar illa waqad athafaka bituhfatin wa inni la ajidu ma uthifuka bihi ghayra ibni hadza fakhudhu falyahdim kama syi'ta." Datang seorang ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, semua orang-orang Ansar, yang laki maupun yang perempuan, menolongmu, memberikan engkau hadiah, memberikan engkau bantuan, semuanya sudah mereka lakukan. Tetapi aku," kata beliau, perempuan ini mengatakan,
tetapi aku tidak menemukan apa-apa yang bisa aku berikan kepadamu ghayra ibni hadza, kecuali anak kecilku ini. Aku tidak menemukan apa-apa untuk memberikan hadiah dan menolongmu wahai Rasulullah kecuali anak kecilku ini. Maka ambillah anak kecilku ini, jadikan dia sebagai pelayanmu wahai Rasulullah. Subhanallah. Gambaran seorang ibu yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin memberikan hartanya untuk Islam, namun tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki seorang anak. Dia berkeinginan dan bertekad untuk memberikan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la ajidu ma uthibuka bihi ghayra ibni hadza. Aku tidak menemukan apa-apa wahai Rasulullah yang bisa aku berikan kepadamu untuk menolongmu selain anak kecilku ini ya Rasulullah. Ambillah anak kecilku ini, jadikan dia sebagai pembantumu wahai Rasulullah. Rasulullah baru tiba dalam rangka berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia mendoakan anak tersebut. Dan salah satu doa Rasulullah terhadap anak tersebut, Allahumma rzuqhu rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, karuniakanlah kepadanya harta dan anak-anak dan berkahilah dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bahagia, begitu senang dengan pemberian seorang ibu berupa anak kecil yang beliau bisa jadikan sebagai penolong di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergauli anak kecil ini dengan sebaik-baik pergaulan. Siapakah dia? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dialah yang kita kenal hari ini. Sahabat yang mulia, sahabat yang dikatakan oleh para ulama yang terbanyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar. Beliau adalah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergauli pelayan kecilnya ini dengan sebaik-baik akhlak. Sampai-sampai Anas menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghishun faf'al." Wahai anakku tercinta, kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, apabila engkau mampu melewati hari-harimu baik pagi maupun sore hari, sepanjang hari, apabila engkau mampu untuk tidak menaruh kebencian kepada seorang pun, maka lakukanlah. Ya bunayya, kata beliau, wahai anakku, inna dzalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wahai anakku, sesungguhnya ini adalah sunnahku, kata beliau. Barang siapa yang mencintai, menghidupkan sunnahku, maka dia orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa orang tersebut cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Di lain waktu, Rasulullah SAW memberikan wejangan tausiah dengan sebaik-baik akhlak kepada Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tercinta, idza dakhalta ala ahli baitik fasallim. Wahai anakku tercinta, apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah assalamualaikum. Ucapkanlah salam kepada keluargamu. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Niscaya salammu itu akan menjadi sebab keberkahan bagimu dan bagi ahli keluargamu yang ada di rumah tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu kali Anas bercerita bahwasanya begitu indahnya pergaulan Rasulullah selama 10 tahun lengkap. Dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad khadamtuhu asyra sinin. Demi Allah, kata Anas bin Malik, sesungguhnya aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Fama qala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Nabi SAW tidak pernah sekalipun selama aku melayani beliau, kata Anas bin Malik, ketika aku mengerjakan sesuatu, beliau menegurnya, kenapa engkau mengerjakan ini? Dan beliau pun tidak pernah menegurku, kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Selama 10 tahun, ini bukan waktu yang singkat untuk tidak terjadi larangan dan perintah seperti itu. Pantas saja dikatakan oleh para ulama, Anas bin Malik syadidur roja ala syafaatin Nabi. Anas bin Malik adalah orang yang paling berharap atas syafaat dari Nabinya Muhammad SAW. Beliau mengatakan, inni la arju an alqa Rasulullah SAW yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku sangat berharap nanti di hari kiamat bertemu dengan Rasulullah. Dan aku mengatakan, ya Rasulullah, hadza huwaidimuka Unais. Wahai Rasulullah, ingatkah engkau, aku ini dulu adalah pelayan kecilmu, Anas bin Malik, yang sangat mengharapkan engkau memberikan syafaat kepadaku. Begitu inginnya Anas bin Malik mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dikatakan oleh para ulama, sepeninggal Rasulullah SAW, Anas bin Malik mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Beliau hidup selama lebih dari 80 tahun sepeninggal Nabi. Sehingga apa yang dilakukan oleh beliau selama hidupnya, beliau mengajarkan sunnah, beliau mengajarkan hadis-hadis Rasulullah yang beliau dengar kepada kaum muslimin. Hani'an li Anas bin Malik al-Ansari. Selamat kepada Anas bin Malik yang mendapatkan keberuntungan dari Allah, mereguk indahnya akhlak Rasulullah, bisa membersamai Rasulullah SAW selama hidupnya dan mendapatkan keberkahan dunia dari doanya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak pahlawan-pahlawan Islam, sahabat-sahabat Rasulullah SAW hari ini seolah kaum muslimin kehilangan figur, kehilangan orang-orang yang patut untuk dijadikan contoh. Padahal ketika kita mau membuka kisah para ulama, kisah para sahabat, kita pasti akan menangis karenanya. Hati kita pasti akan bergetar karena tidak akan pernah ada kisah yang semisal itu. Hari ini begitu mudahnya kita mencampakkan mereka, kita melupakan mereka. Kita tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengetahui siapa mereka. Allah pun menyerahkan kita kepada orang-orang yang tidak pantas untuk kita jadikan sebagai idola. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta? Kalian nanti akan bersama orang-orang yang kalian cintai di hari kiamat kelak. Kalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai nanti di hari kiamat. Sudahkah di dada kita mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Jikalau jawabannya iya, lalu bagaimana dengan perilaku dan sikap kita?
Bagaimana dengan agama yang kita hari ini mengikutinya? Sudahkah kita mencontohi Rasulullah dan para sahabatnya di dalam meniti Islam ini? Jika demikian, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, pantas saja hari ini kita tidak dimuliakan. Musuh-musuh Islam begitu menelantarkan kita. Karena jauhnya kita dari Allah, jauhnya kita dari akhlak Rasulullah dan para sahabatnya. Apalagi di dalam metode beragama, begitu mudah kita mencampakkan sunnah-sunnah Nabi. Padahal sekelas Anas bin Malik yang setiap hari mendampingi Rasulullah, syadidur roja ala syafaatin Nabi, dijelaskan oleh para ulama, orang yang paling berharap, orang yang paling menginginkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Padahal beliau sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقيم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.